Ya, ketemu lagi teman-teman di part ke-8 ya. Kita sudah di video lanjutan yang ke-8, prediksi TIU CPNS 2021-2022 spesifik. Tetap masih membahas soal cerita. Oke, kita sudah di part ke-8 sekarang. Berarti kemarin kita sudah rencanakan bahwa kita akan sampai di part yang ke-12 untuk soal cerita ya. Nah, itu sudah lumayan tuh jumlah soal menjadi perbendaharaan soal ya buat teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 1. Nah, sekarang kita baca soalnya. Seorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jadi ada T ya, itu 1 jam. Nah, sekarang dengan jarak 30 km, jadi S sama dengan 30 km. Nah, kita lanjut lagi baca soalnya. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, nah, berarti ada yang T kedua. Yang kedua ya. Kalau ini T1, ini S1 ya. Oke, S1. Oke, lanjut. T2 sama dengan 1 jam dikurang 10 menit ya, 10 menit. Atau sama dengan ini 1 jam kan 60 menit. 60 menit dikurang 10 menit. Oke, ini menjadi berapa nih teman-teman? 50 menit ya. Menit. Oke, kalau di satuannya dijadikan jam, berarti 50 per 60 ya. 50 per 60 karena 1 jam 60 menit. 50 per 60 jam, atau 5 per 6 jam. Oke. Nah, sekarang kita baca pertanyaan. Kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor adalah, berarti jaraknya sama. Berarti S2 30 km. Sama ya. Oke. Jadi yang ditanyakan ini kecepatannya. Kecepatannya kalau si orang ini terlambat 10 menit. Jadi pakai waktu yang T2 ya. Jadi V sama dengan apa? Kan satuannya kilometer per jam. Sudah pasti rumusnya adalah jarak per waktu. Jadi S per T ya. S2 per T2. Nah, kita input angkanya. S2 nya berapa? Sama kan dengan S1, jadi 30 km. Nah, dibagi dengan ini 5 ya, 5 per 6 jam. 5 per 6 jam. Oke, kita lanjut. 30 dikali, kalau dikali di sini berarti dibalik nih ya. Jadi 6 per 5. Nah, ini sudah bisa ditewaskan serot. Nah, 30 bagi 5 itu kan 6 ya. Jadi sama dengan 36 ya. 36 km per jam. Jadi jawabannya adalah bravo. Ingat teman-teman, pastikan kalau mengerjakan soal seperti ini besarannya sama. Ini kan ada waktu, besaran yang sama ya. Hanya yang persoalannya adalah satuannya di sini jam, di sini menit. Kita harus konsisten lihat jawabannya kilometer per jam. Jadi yang dibutuhkan kilometer dan satuan jam. Jadi kalau ada satuan menit dirubah ke satuan jam kalau melihat jawabannya seperti ini ya. Oke. Lanjut di soal nomor 2. 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Seperti biasa kita langsung misalkan ya, buatkan kalimat matematika. Jadi umur ayah 7 tahun yang lalu, jadi kurang 7 sama dengan, ini kita lihat, sama dengan 6 kali umur Budi. 6 kali umur Budi 7 tahun yang lalu. Oke, sekarang kini kita jabarkan yang ini ya. Kita perkalikan yang ini. Nah, A kurang 7 sama dengan 6 kali B. 6 kali B. 6 kali min 7 itu sama dengan min 42. Sekarang ini kita semua yang berbentuk huruf kita kekirikan. Oke, jadi A positif 6B pindah ke kiri jadi min 6B. Oke, sekarang minus 42
ditambah dengan 7. Kenapa saya tambah 7? Karena min 7 pindah ke kanan menjadi plus. Jadi min 42 ditambah 7 itu sama dengan berapa teman-teman? Itu sama dengan min 35. Oke? Nah, sekarang kalimat yang kedua. Ini kalimat persamaan yang pertama ya. 1. Oke, kalimat yang kedua. Jika tahun depan umur ayah 2 kali lebihnya dari 3 kali umur Budi. Jadi umur ayah tahun depan berarti 1 tahun ya. 1 tahun depan. Nah, sama dengan 2 kali lebihnya, jadi plus 2 3 kali umur Budi 1 tahun yang akan datang. Oke? Nah, ini kita jabarkan lagi menjadi, ayo kita jabarkan nih. Jadi A tambah 1 sama dengan ini 3 kali B, itu 3B. 3 kali 1 tambah 3 tambah 2. Oke, sekarang semua yang ada variabelnya kita ke kanankan ya. Jadi A dikurang 3B, ya kan? Kurang 3B karena positif 3B pindah ke kiri jadi min 3B. Oke, sekarang 3 tambah 2 itu kan 5. Sekarang dikurang 1 karena positif 1 pindah ke kiri. Pindah ke kanan. Jadi minus 1. Jadi 3 tambah 2 dikurang 1 itu hasilnya berapa teman-teman? Jadi sama dengan 4. Nah, kita sudah dapatkan persamaan yang kedua. Nah, kalau seperti ini kita baca soalnya. Berapa tahun umur Budi? 5 tahun yang akan datang. Berarti 5 tahun Budi tambah 5 ya. Ini yang ditanyakan. 5 tahun yang akan datang. Nah, sekarang ada persamaan 1 dan ada persamaan 2. Oke, ada persamaan 1 dan ada persamaan 2. Saya tulis di bawah sini persamaan 1 ya. A kurang 6B sama dengan min 35. Ini persamaan 1. Oke, yang ditanyakan kan Budi. Jadi Budi aja yang kita cari ya. Berarti kita eliminasi yang A-nya ya, kita kurangkan langsung di sini. Kurang ya. A kurang A. Berarti ini serot kan 0 ya. Min 3B kurang min 6B. Min kali min kan plus. Jadi 6B sama dengan 6B kurang 3B. 6 kurang 3 itu kan 3B ya. 3B. Sekarang min 35 4 kurang 35. 4 kurang min 35. Min kali min kan plus. Jadi 35 sama saya dengan 35 tambah 4 ya, atau 4 tambah 35. 4 tambah 35 berapa teman-teman? Itu sama dengan 39 teman-teman. Jadi B sama dengan, kalau saya serot ya, jadi ini serot 39 dibagi 3 itu sama dengan 13 ya. Jadi B sama dengan 13. Oke. Nah, sekarang ditambah 5. 5 tahun yang akan datang. Jadi jawabannya adalah 13 tambah 5 itu 18 tahun. Nah, jadi jawabannya adalah Charlie ya. Oke. Lanjut di nomor 3. Seorang anak bernama Anton memasukkan kardus berisi radio. Berarti ini ada kardus radio ya. Kardus radio KR ya, yang berukuran 5 cm kali 6 cm kali 7 cm. Jadi kardus radio ini berukuran 5 dikali 6 dikali 7. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ke dalam kotak besar berukuran 42 kali 25 kali 60 cm. Jadi 42
dikali 25 dikali 60. Nah, sekarang lanjut. Nah, ini pertanyaannya, berapa jumlah kardus radio yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut? Yang ditanyakan adalah jumlah KR, kardus radio yang bisa dimasukkan. Ya, kalau ini volumenya kardus radio dan ini volumenya kardus ya, kardus yang berukuran besar. Jadi jumlah kardus radio itu sama dengan volume kardus besar ya dibagi dengan volume kardus radio. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Nah, apa kira-kira yang bisa ditewaskan? Ini serot dengan ini jadi 5 ya. Ini serot dengan ini sama dengan 10. Oke. Ini serot dengan ini sama dengan 6. Jadi sama dengan 6 dikali 5 dikali 10. Oke. Lanjut. Jadi sama dengan 6 kali 5 itu kan 30 kali 10, jadi 300 kardus radio ya. Jadi jawabannya adalah error, teman-teman. Oke, lanjut di nomor 4. Pardi mempunyai 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masing karung adalah sama. Jadi total karung ya, total karung itu sama dengan 48 karung ya, 48 karung. Oke. Sekarang lanjut lagi. Dikatakan di sini Pardi mengirim 3/8 ke toko Cilinci. Artinya 3/8 ya dari totalnya. Nah, 48. Oke, 48 ya. Nah, sekarang 2/5 gulanya ke toko Papaho. Jadi ada 2/5 dari 48 karung ya. 48 karung. Nah, sekarang lanjut lagi. Jika di toko Pardi masih tersedia 1728 kg. Masih tersedia 1728 kilogram. Saya hapus dulu ya. 1728 kilogram. Oke. Nah, sekarang ditanyakan berapa berat setiap karung semula. Berarti kalau berat saya samakan berat, saya misalkan dengan X, jadi total karungnya ini adalah beratnya adalah total berat ya. Berat itu sama dengan 48X ya. Ya, 48 dikali X kilogram. Begitu maksudnya ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang ini kan sisanya 1728. Yang dikirim ke Papaho tadi 2/5 dari total ya. Kalau ini saya jadikan ke kilogram ya, saya kalikan saya di sini. Saya kali dengan X ya. Nah, sekarang ke toko Cilinci. Ya, ini juga saya kali X supaya menjadi kilogram ya. Oke. Kilogram. Nah, sekarang jika di toko Pardi masih tersedia 1728 kg, berapa berat setiap karung semula? Oke, jadi yang ditanyakan ini adalah X. Berapa per karungnya? Oke. Berapa per karungnya? Kalau totalnya itu 48X, berarti ini sama dengan penjumlahan dari 3/8 ke toko Cilinci ya. Kemudian ke toko Papaho yang ini ya. Kemudian ditambah dengan sisanya. Nah, ini dalam bentuk kilogram ya. 48 kali X kilogram. Ini 1728 kilogram. Ini 48 X kilogram. Ini sama dengan totalnya 48 X kilogram. Oke, kita lanjut. 48X sama dengan, nah ini kita bisa serot ya. 48 bagi 8 itu kan 6 ya. 3 kali 6 itu sama dengan 18X. Nah, sekarang ini ditambah dengan 2/5 kali 48. Nah, kalau 2/5
Ini supaya enak ya, saya kalikan di sini, saya akalin ya, saya rekayasa. Ini kan per 5 nih. Saya kalikan di sini 2/2 karena 2/2 kan 1. Oke? Nah, sekarang ini berapa? 4. Ini 10 ya. Jadi kita kalikan 4 kali 4 8. Itu berapa teman-teman? 4 kali 4 kali 8 itu kan 2, 3, 4 kali 4 16. 16 tambah 3 itu 19 ya. Nah, 19 2 dibagi 10 jadi 19,2 X ya. Nah, ditambah 1728 kilogram. Oke. Sekarang lanjut lagi, kita satukan variabel yang X ya. Oke, sekarang 48 dikurang 19,2, dikurang karena plus pindah ke kiri ya. Jadi negatif ya, negatif 19,2. Sekarang ini yang ini lagi 18 pindah ke kiri itu kan min 18, kemudian dikurung dikali X ya, sama aja ya. 48X kurang 19,2X dikurang 18X, sama aja ya, saya kurung kemudian saya kali X. Nah, sama dengan yang ini 1728. Oke. Kalau ini kita selesaikan, 48 kurang 19,2 kurang 18 itu sama dengan 10,8X ya. Sama dengan yang ini 1728. Oke, lanjut. Jadi X, nah ini kan 10,8, ini 1728 supaya bagus angkanya lagi. Di sini saya kalau di kiri saya kalikan 10, di kanan juga saya kalikan 10. Jadi ini 108X ya, sama dengan 1728 karena 10 kali 1728 jadi 17280. Oke. Nah, lanjut lagi. Jadi X sama dengan 17280 dibagi ini 108, hasilnya sama dengan 160 kilogram. Jadi jawabannya adalah alfa teman-teman, A ya. Oke, kita lanjut di nomor terakhir, nomor 5. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk memberi dukungan kepada channel kami ini, Dimensi Sharing, biar kami semakin semangat membuat video-video yang mengedukasi teman-teman semua. Caranya dengan cara subscribe ya channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video terupdate dari kami. Oke, lanjut, kita langsung baca soalnya ya. Pada bulan Maret harga premium ditetapkan sebesar 7.500. Jadi harga premium itu 7.500 rupiah ya. Ini terjadi di bulan Maret. Oke. Sekarang kita lanjut. Pemerintah memprediksi bahwa harga minyak dunia akan naik ya, akan naik sehingga harga premium akan dinaikkan sebesar 20%. Ini 20% kenaikannya ya. 20% setiap 2 bulan sekali. Ini yang perlu lagi digarisbawahi. Nah, sekarang dikatakan adalah faktor kenaikannya itu, faktor kenaikan itu sama dengan 20% dari harga awal ya. Oke, harga awal, harga premium di awal. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi harga akhir maksudnya setelah dinaikkan ya. Jadi 100% ditambah 20% ya, kali harga awalnya, harga premium ya. Nah, ini sama dengan 120% HP dari harga premium. Nah, kita lanjut baca pertanyaannya. Berapa besarnya harga premium pada bulan September di tahun yang sama? Berarti berakhir nanti di September. Nah, sekarang kita buatkan intervalnya dulu dengan mempertimbangkan tadi ini kenaikan 2 bulan sekali. Jadi dari April
dari Maret, sorry, itu kan ada April ya, April, Mei, Juni, Juli, kemudian Agustus, nggak apa-apa ya, agak jauh ya ininya, interval dari sini. Tapi yang perlu kita ketahui yang ini 2 bulan sekali. Nah dari Maret itu 2 bulan ke depannya terakhir di bulan 5. Oke. Nah dari bulan Mei itu 2 bulan berikutnya berakhir di bulan Juli ya, Juli ya. Nah sekarang 2 bulan berikutnya itu berakhir di September teman-teman. Oke. Nah sekarang dikatakan di sini tadi bahwa harga akhir itu sama dengan 120% dari harga premium di awal. Kalau di sini tadi harga premium di awal itu 7.500 rupiah. Nah sekarang harga yang di sini ya, sini kan ada 3 kali interval, jadi kita cari dulu yang di sini. Nah ya, jadi harga premium yang kedua, kan ini harga pertama ya, yang kedua itu sama dengan 120% dikali dengan ini ya, 7.500. Nah sama dengan 120 per 100 dikali dengan 7.500. Nah ini bisa diserot 2 nolnya ya, serot. Jadi sisa 120 kali 75 itu sama dengan 9.000 rupiah teman-teman. Oke, silahkan dikali sendiri ya. Nah sekarang kita lanjut lagi di bulan Juli. Nah harga premium yang ketiga. Oke, jadi di sini 120% dikali dengan harga di awal sebelumnya. Nah jadi yang sebelumnya itu yang ini ya, 9.000 dikali dengan 9.000 teman-teman. Nah jadi di sini 120 per 100 dikali dengan 9.000 ya. Oke, ini bisa diserot. Jadi sisa 90 kali 120. Kalau diperkalikan itu hasilnya sama dengan ya, sama dengan 10.800. Nah sekarang kita mencari harga di bulan terakhir, berarti yang ini ya, yang ditanyakan yang di sini. Nah kita lanjutkan untuk mencari yang harga premium yang terakhir atau harga premium yang keempat ya. Jadi harga premium yang keempat sama dengan yang ini, 120% dikali dengan yang ini ya, 10.800. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi 120 per 100 dikali dengan 10800. Nah apa yang kita bisa tewaskan? Jadi ini bisa tewas 2 nolnya ya, serot ya. Jadi sisa 120 kali 108 itu sama dengan ya 12.960. Atau caranya adalah kita perhatikan ekornya, 2 kali 8 itu kan 6. Cari jawaban di sini. Nah, di sini ekornya yang 6 itu adalah yang ini ya, Charlie. Jadi jawabannya adalah Charlie. Oke teman-teman, sudah selesai kan? Ini saya pakai cara yang memang konsepnya seperti ini. Tapi ada cara yang lain, yaitu salah satunya adalah cara ini ya, barisan dan deret geometri. Kalau ini dianggap suku pertama dan ini suku yang terakhir. Suku yang terakhir ini adalah suku ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi yang ditanyakan adalah suku keempat. Jadi n-nya adalah, kalau di barisan geometri n-nya ini sama dengan 4. Jadi di sini kita melihat bahwa rasionya itu adalah 120% ya, 120% atau 1,2. Jadi teman-teman bisa input sendiri pakai rumus barisan dan deret geometri. Saya pakai cara seperti ini biar teman-teman memahami konsep cara mengerjakan soal seperti ini tanpa harus pakai menghafal rumus ya.